Anjing binatang najis, terutama air liurnya. Dalam Al-Quran, hadis, dan penelitian ilmiah, anjing termasuk binatang buas yang bertaring. Pada dasarnya, ajaran Islam melarang memelihara anjing, kecuali memelihara anjing jika digunakan untuk 3 fungsi, yaitu untuk pertanian, mengembala ternak, untuk berburu. Ada ulama yang menambahkan untuk hewan pelacak. Di luar kepentingan itu, Islam menutup rapat-rapat celah untuk memelihara anjing. Surat 5 Al-Maidah ayat 4. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 kirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya yang rendah diumpamakan dengan anjing yang mengulurkan lidahnya. Jadi anjing termasuk binatang yang buruk. Surat 7 Al-A'raf ayat 176. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah
perumuman orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Anjing berbeda dengan kucing. Jika kucing biasa dipelihara di dalam rumah, sedangkan anjing dilarang dipelihara di dalam rumah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Mengapa sudah lama ditunggu, tidak juga datang?" Jibril menjawab, "Aku tidak segera datang, karena ada anak anjing di rumahmu. Sesungguhnya kami, para malaikat, tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing, atau gambar dari makhluk yang bernyawa." Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Libas Bat Tafsir Suratil Hawayan. Diriwayatkan dari Abu Talha Al-Ansari, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing, dipelihara dan patung untuk disembah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi dari Muslim. Ternyata di dalam rumah terdapat seekor anak anjing yang bersembunyi di bawah meja Rasulullah. Kucing. Rasulullah bersabda, ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum, lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga mengatakan bahwa kucing lebih bersih daripada manusia. Beliau bersabda, kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik. Anjing. Anjing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah najis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sucinya wadah seorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah bekasnya, lalu basuhlah wadah itu 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Mengapa wadah yang dijilat anjing harus dikerik dan dibasuh 7 kali? Salah satunya dengan menggunakan tanah. Penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan modern berkaitan dengan kenajisan anjing telah ditemukan beberapa kesimpulan yang mencengangkan berkaitan dengan kenajisan anjing berikut ini. Menurut Dr. Al-Hamid Mahmud Tahmas, secara ilmiah, anjing dapat menularkan berbagai macam penyakit yang membahayakan. Karena ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang biak di dalam ususnya. Ulat itu mengeluarkan telur-telur bersamaan dengan keluarnya kotoran anjing. Ketika anjing menjelati pantatnya, maka telur-telur itu ulat tersebut akan berpindah padanya. Kemudian dari jeletan anjing inilah telur-telur ulat itu akan berpindah pada wadah, piring, dan tangan para pemiliknya. Di antaranya ada yang masuk ke dalam perut dan menuju ke pencernaan. Kemudian kulit telur-telur ulat itu terkelupas dan keluarlah anak-anak ulat yang langsung bercampur baur dengan darah dan lendir. Melalui darah dan lendir tersebut, ulat-ulat penyakit itu merambah pada semua bagian organ tubuh, terutama hati yang merupakan target utama dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Kemudian ulat-ulat itu berkembang biak di anggota tubuh yang dimasukinya, yang membentuk sebuah kanting yang penuh berisi dengan embrio anak-anaknya dan cairan bersih seperti sumber air atau mata air. Kantong itu terkadang membesar sehingga bentuknya menjadi kepala embrio. Penyakit ini dinamakan penyakit kantong cairan. Indikasinya muncul seusai dengan anggota tubuh yang ditempatinya. Indikasi yang paling berbahaya menyerang otak dan otot jantung. Untuk menyembuhkan penyakit ini tidak ada obatnya, kecuali dengan operasi. Mengapa harus membasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah? Beberapa dokter peneliti dahulu memperkirakan bahwa tanah kuburan mengandung kuman-kuman tertentu yang berasal dari bangkai-bangkai mayat yang dikubur. Namun sekarang, eksperimen-eksperimen dan beberapa hipotesa telah menjelaskan
bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Dilansir oleh himpunan dokter ahli, mereka berpendapat sebagai berikut. Pada masa modern sekarang ini, para ilmuwan telah melakukan analisis terhadap tanah kuburan untuk mengetahui kuman-kuman yang terkandung di dalamnya. Mereka berkeyakinan dalam menemukan kuman-kuman yang membahayakan dalam jumlah yang banyak. Asumsi ini berdasarkan sebuah fakta bahwa banyak manusia yang matinya karena penyakit yang ditularkan melalui kuman. Namun, setelah diadakan penelitian, ternyata mereka tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam tanah. Menurut Muhammad Kamil Abdul Al-Samad, penggunaan tanah pada salah satu dari 7 kali basuhan di dalam menghilangkan najis jilatan anjing merupakan mujizat ilmiah yang jelas sangat mendukung terhadap penelitian yang melansir bahwa tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan pada molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Ini sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit kuman tersebut. Akhirnya terdapat sebuah kesimpulan bahwa tanah memiliki keunggulan dalam membunuh kuman yang membahayakan. Jika tidak, tentu kuman akan banyak dan menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Padahal, jauh sebelum mereka menemukan kesimpulan tersebut, Rasulullah SAW telah mengukuhkan hal ini dalam hadis-hadisnya, seperti yang tercantum di atas. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah menyarankan untuk tidak bersentuhan dengan anjing dan air liurnya. Karena pada setiap harinya, anjing sering menjilati tubuhnya. Inilah yang memindahkan kuman-kuman pada kulit, mulut, dan air liurnya. Dengan begitu, anjing berbahaya terhadap kesehatan bagi manusia. Jangan menyakiti hewan. Walaupun demikian, dilarang menyakiti hewan, termasuk anjing. Berbuat baik kepada binatang, bahkan disebut dalam menjadi jalan atau cara memperoleh pahala dan mendapat ampunan Allah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercerita. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang melewati satu jalan dalam keadaan sangat kehausan. Kemudian dia menemukan sumur. Dia pun berhenti di sumur itu dan meminum airnya. Ketika selesai dan beranjak dari sumur itu, dia menemukan seekor anjing yang menjulur-julurkan lidah sembari memakan tanah yang lembab karena saking hausnya. Si lelaki itu kemudian bergumam, anjing ini telah sampai rasa haus yang sangat seperti yang tadi aku rasakan. Dia pun kembali ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air. Kemudian ia memegang anjing tersebut dengan tangan dan memberinya minum. Allah kemudian memberinya pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apa di dalam binatang ada potensi pahala juga bagi kami? Rasulullah menjawab, pada setiap yang memiliki hati yang basah atau makhluk hidup ada potensi pahala. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, anjing binatang najis, air liurnya saja sudah najis dan harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Air liurnya saja sudah najis, apalagi memakan dagingnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.